Hai, Assalamualaikum. Kita bertemu kembali di Borak Celebrity bersama dengan kami berdua di episod yang baru, minggu yang baru. Ada Falik dan juga Dina Nazir. Kenapa? Kenapa? Bercakap lah Dina. Janganlah tak bercakap. Nervous? Excited? Teruja? Sebabnya minggu ni kita bawakan seorang legenda di Asia. Asia lah, dia besar. Kalau kata penyanyi tu umurnya di antara 20 sampai I will say 50 sekalipun. Kalau tak minat dia tak sah. Lagi-lagi kalau yang perempuan. Di kesempatan ini Dina, saya nak kenalkan artis ataupun tetamu kita minggu ni dengan menyanyi. Saya harap dia sahut lah benda ni. Sebab kalau tak sahut, benda ni tak jadi. Aku yang kan? nervous Falik nak Boleh nyanyi. Boleh Boleh. Kejap saya beritahu dulu. Kita biarkanlah. Okay. 3, 4. Biarkanlah. Dia tak sambut lah. Biarkan aku hidup sendirian. Tak ingin ku mengenangkan kisah lama. Itulah tenggelam suara saya. Kita ada Krisdayanti. Terima kasih. Terima kasih pasangan yang rasa-rasanya lebih dari pasangan kekasih ya. Lebih dari itu karena udah 200 episod kan. Betul. Wow. Selamat dan senang sekali jadi tetamunya. Terima kasih. Terima kasih. Banyak. Tadi prolognya terlalu berlebihan lah. Oh iya ke? Yang mana? Tidak, semua kami cakap ikhlas saja. Iya. Terima kasih kerana ambil masa hari ini. Busy-busy pun sanggup. Sama-sama. Memang menyenangkan karena memang di Astro ini awal langkah saya juga duduk masuk ke dalam industri musik di tanah air Malaysia, di mana saya diberikan sambutan hangat kala itu karena memang masa yang cukup lama ketika tidak ada penyanyi Indonesia yang bisa mengambil masa reference lagunya waktu itu kan di era-era musik-musik seperti Kak Ella, Iya betul. saat itu, dan ketika musik pop kembali bisa rebound, bangkit dan masuk ke Malaysia, buat saya ini adalah momen yang luar biasa dan Astro adalah tempat pertama saya untuk bisa berpromosi. Betul. Dan selepas Krisdayanti lah barulah dia membuka jalan kepada artis-artis Indonesia lain untuk menampak di sini juga dan memeriahkan lagi industri kita. Betul. Alah, memang best. Pasal dia ingat masa lagu Menghitung Hari. Kita kenal Krisdayanti daripada lagu Menghitung Hari. Masa tu awak dah sekolah belum? Tahun 90. TK kayaknya ya. Kindergarten kayaknya. Tahun 98 je? 98. Belum lahir. Belum lahir. Comelnya. Darjah. Agak-agak lah. Darjah 2. Darjah 2. Wah, SD ya? SD sekolah rendah. Luar biasa. Luar biasa. Tua sekali saya, Dina. Alhamdulillah. Tetapi hebatnya Krisdayanti ni, lagu-lagunya sampai sekarang masih malas segar di sini. Betul. Masih ramai Evergreen. orang request. Terima kasih. Luar biasa itu. Dan masih lagi orang nyanyi untuk pertandingan-pertandingan penyanyian. Betul. Dan karaoke kayak tadi. Karaoke. Antara list teratas karaoke. Betul. Termasuklah awak kan tadi. Biasalah tadi tu. Itu pun puas menghafal. Tapi lagu Hati Ini Telah Dilukai itu juga selalu menjadi satu kenangan karena saat itu kita masih sama-sama awal karir dan Ajay sudah menjadi artis A&R director di Warner Music. Betul. Jadi tanpa kerjasama dari semua keluarga besar Warner Music, saya rasa saat itu nggak mungkin dalam 1 bulan berpromosi langsung mendapatkan platinum, sebuah platinum album penjualan yang baik di sini. Luar biasa. Kalau spesial. anda tengok balik episod bersama Ajay pernah cerita pasal lagu Hati Ini Telah Dilukai. Sepatutnya berduet bersama orang lain. Betul. Tetapi Ajay masuk macam kamu ajalah. Dan saya selalu itu pun yang terjadi dengan lagu Menghitung Hari. Karena sepatutnya lagu itu pun juga bukan Melly Guslow tuliskan untuk saya. Iya. Jadi waktu itu ada satu penyanyi juga populer tapi dia lebih spesifik lady rocker seperti itu. Jadi lagu itu untuk penyanyi tersebut. Lagu Menghitung Hari dan lagu Yang Ku Mau Ada Dirimu, itu pun dua-dua lagu itu jadi dibuat oleh Melly Guslow tanpa membayangkan siapa penyanyinya. Dan ya itulah
ketika Tuhan sudah menetapkan lagi itu untuk rezekinya takkan salah alamat rezeki. Dan memang untuk satu kompos lagu sedikit jauh berbeda karena sebelumnya tahun 96 saya membuat lagu yang lebih cenderung balladsnya, lebih kan kalau menghitung hari kan lebih apa ya? Galau. Lalu terus secara musikalitas juga lebih, terus sound musiknya lebih keren simple lah ya. Tapi lebih trendy ketika itu. Saat itu. Dan menghitung hari bukannya lagu pertama Krisdayanti. Bukan pertama, tapi di Malaysia untuk pertama. Yang hitnya menghitung hari. Menghitung hari. Jadi kita kenal menghitung hari. Tapi sebelum tu rupanya ada lagi lagu-lagu lain. Betul. Permulaan Krisdayanti macam mana jadi penyanyi? Mula-mula. Umur berapa? Kalau secara profesional 16 tahun saya mengikuti kompetisi Asia Bagus. Yes, betul. Waktu itu sama Ami Mastura dan banyak sekali teman-teman dari Malaysia. Kita masih, kalau orang Indonesia bilang masih imut, masih kinyis-kinyis, 16 years old, masih comel, teenager gitu kan. Kalau Falik kata masih masa-masam. Jadi 16 tahun kami ditempa satu kompetisi internasional dan saya rasa kita semua mungkin saat itu anak-anak yang luar biasa dengan challenge yang besar karena kita kan berangkat sendiri, kompetisi sendiri langsung semuanya serba sulit, tidak ada semacam talent scout atau orang yang jaga, nggak ada asisten ya kan. Lalu benar-benar baru ada stasiun TV nasional yang berjaya kala itu, tidak seperti masa-masa sekarang. Banyak semua stasiun melakukan banyak talent scout, pencarian bakat seperti itu. Jadi saya rasa saya bangga cukup terlahir sebagai anak yang dulu pernah berjuang dan itu menjadi satu masa yang kuat untuk kita. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Jadi ketika masa itu panjang, saya dapat melakukan satu pekerjaan yang saya cintai selama 3 dekade ini dengan masa yang lama dan memberi banyak kebahagiaan dalam hidup saya, itu istimewa. Alhamdulillah. Okey, mungkin hari ni kita akan terlepas memanggil Krisdayanti Mimi, KD. Kalau terlepas lah. KD. Cumanya nak tanya juga, adakah Krisdayanti menjadi penyanyi itu mengikut kakaknya ke ataupun memang? Ya, kalau memang kita kompetisinya sama-sama, tapi dia untuk high school. Kategori lain. Kategori lain. Saya untuk yang lebih muda. Gitu. Kita sama-sama kompetisi. Tapi Yuni waktu itu kakak saya kompetisinya lebih ke musik keroncong. Dan kita kompetisi lebih sejujurnya karena cari uang saku. Uang jajan gitu, karena kan kalau menang kita dapat uang jajan. Berlibur. Nggak ada berlibur, habis cuma dapat 100,000. Apa yang kamu mau berlibur? Budak sekolah nih. Maksudnya berlibur beli jajan. Ya kan, artinya sudah bisa bayar uang sekolah sendiri dari kecil. Jadi itu yang bikin saya nggak akan bisa melupakan betapa bersyukurnya saya pernah melampaui masa-masa yang sulit. Alhamdulillah. Tapi kalau pendapat KD sendiri, disebabkan oleh permulaan yang sulit itu, adakah ia membentuk kamu sekarang? Iya, di setiap usaha memang proses yang akan membuktikan bahwa dia mampu, dia ditempa dengan berbagai macam cabaran. Saya pikir begitupun pilihan saya juga dalam menikah muda, ya. Lalu saya juga harus menempuh jalan yang mungkin sulit, berpisah dengan anak-anak saya. Dan ketika saya juga meminta Tuhan untuk diberikan kesempatan kembali, itu saya rasa tidak ada doa yang tidak dikabulkan dalam hidup saya. Tapi ketika kita berusaha untuk mencoba ikhlas, maka waktunya semuanya terasa cepat dan ternyata indah pada waktunya. Kalau lah orang tahu sebenarnya perjuangan tu macam mana. Bukan mudah lah. Bukan mudah kan. Tapi saya selalu mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi ketika kita mau selalu menyebarkan kebaikan, menawarkan hal-hal positif, apa yang bisa saya lakukan.
mencoba untuk terus menghargai orang-orang siapapun di balik layar, di balik kesuksesan kita. Saya rasa selalu akan ada dewa penolong untuk hidup kita. Ya. Kiranya memang Krisdayanti memang dari kecil cita-citanya mau jadi penyanyi? Ketika saya pindah dari kampung halaman ke ibu kota, saya hanya ingin bermain gitu seperti anak-anak kecil biasa. Ibu saya hidup sendiri, menafkahi saya dan kakak saya. Jadi memang semuanya tidak mudah gitu. Hanya saya dengar dari ibu dan nenek saya, mereka punya kedisiplinan yang luar biasa. Untuk terus menghargai orang, terus membantu, terus bersyukur, sehingga mungkin kebiasaan itu yang memberikan saya selalu menjalani apapun dengan disiplin, kerja keras, ketekunan. Ya, sama di bidang kerja kita, karena terus terang sampai saat ini juga kan kami bekerja melakukan hal yang terbaik di akhir apapun. Ya, jadi betul. Ya, lakukan yang terbaik. Persembahan ke recording ke apa-apa pun. Ya, gitu. Walaupun tidak semuanya berjalan mulus. Saya di politik pun juga memiliki satu cabaran yang besar gitu. Tapi kadang ada sedikit kekhawatiran, apakah saya mampu, apakah saya bisa. Tapi ya itulah, kita melakukan semuanya by the wisdom, karena ya esensinya dari politik itu sendiri kan juga kehidupan bermasyarakat. Ya, untuk menjaga kebajikan masyarakat, untuk menjaga yang terbaik untuk masyarakat kan. Okey. Kita tanya. Kita jadi serius. Ya serius lah kan. Aku tadi tu serius sikit lah. Pembukaannya. Okay. Cumanya pertama kali Krisdayanti kiranya popular, dikenali ketika lagunya apa kalau di Indonesia? Kalau di Indonesia. Ya, itulah sebetulnya ada dilema ketika saya memenangi Asia Bagus. Saya harus sign kontrak dengan NHK TV. NHK TV Japan, dan harus kontrak dengan Pony Canyon. Betul. Jadi ketika 2 tahun saya kontrak itu, saya tidak boleh melakukan kegiatan apapun di Jakarta, sehingga saya nggak bisa explore. Orang tahunya saya memenangi satu kompetisi besar, tapi di Jakarta saya nggak boleh ikut sinetron, nggak boleh ikut review dan sebagainya. Tak boleh masuk filem ke apa ke belakang, tak boleh. Tak boleh, tapi ya saya tetap anak muda yang saat itu mencoba kreatif. Jadi ya saya ada photoshoot dan lain-lain, mencoba untuk mengisi waktu-waktu saya dengan sebaik mungkin. Nah, setelah itu sebetulnya sebelumnya juga ada recording lagu ketika saya anak-anak. Saya menyanyikan lagu-lagu recording anak-anak. Tapi setelah Asia Bagus itu, jadi umur 19 selesai itu, 19 saya diminta oleh, namanya waktu itu Hema Gita Records, sebelum mereka jadi Warner Music. Ya, jadi umur 21 itu saya sudah menghitung hari. Gitu. Tapi ada album yang sebelum-sebelumnya yang waktu itu masih dengan label lama. Gitu. Menghitung hari. Tapi adakah Krisdayanti macam dekat Malaysia memang menghitung hari lah, bila orang first kenal menghitung hari, dan tournya pun melalui lagu menghitung hari. Tapi nak travel ke Malaysia tu bukan perkara yang baru kan. Masa tu pasal dah pergi ke Jepun, dah pergi sini sana. Jadi beruntungnya memang ketika kita penyanyi punya lagu hits jadi kita bisa confidence menyanyikan lagu kita. Tapi kalau belum, pasti kita selalunya dulu kalau show kan dengan minimal 5-6 artis, itu selalu berebutan lagu kan. Semua mau tampil pertama. Betul. Karena lagunya takut diambil. Faham. Antara lagu yang Krisdayanti suka nyanyi ketika itu lagu orang. Dan berebut-kebut lagi. Yang rebut tu, antara yang rebut tu. Marilah kemari, hey. No. Sayang. Karena lagu itu Titik Puspa almarhum. Karena memang saya senang berinteraksi sama penonton saya. Jadi melibatkan mereka ke atas panggung, terus nyanyi lagu-lagu top 40 atau lagu yang sedang populer saat itu. Jadi karena kepiawaian saya dalam berkomunikasi juga, sehingga mungkin banyak event organizer yang mengundang saya. Jadi lebih banyak show kalau itu ya, kalau muda. Terus mulai sinetron, film dah. Tapi Dina kena try tu lagu tu. Marilah kemari, hey kawan. Akulah di sini, hey. Kamu kok nyanyinya
naik tinggi. turun. Saya memang penyanyi yang versatile. Apa tadi? Dia pernah pergi vocal class. Awak punya type vokal adalah? Saya lupalah. Saya pergi vokal class, sampai sekarang cikgu vokal saya tak nak mengajar dah. Dia give up. Dia sudah give up. Okey, kemudian kita pergi ke depan. Bila dah ada lagu hit yang sangat besar macam Menghitung Hari, tak stres ke nak keluarkan lagu-lagu yang seterusnya? Yang hit juga. I mean, dia tetap hit. Kita ada Mencintaimu, Cobalah Untuk Setia. Tapi is there pressure untuk nak keluarkan lagu better than the one before? Ada masa ketika era tahun 2000 itu vokalis wanita diberikan tempat yang begitu istimewa. Baik dia konser, album, lagu, single, album, apapun pasti diterima. Era-era 2000 sampai 2010 itu begitu jayanya. Female singer merajai, baik itu industri, baik itu stage performance dan lain-lain. Jadi saya rasa nggak ada masa stres kala itu, karena saya pun juga berduet dengan Mas Anang dengan lagu-lagu duet kami dan semuanya hits di pasaran. Betul. Jadi hampir tidak ada masa untuk cooling down. Jadi semua kita produksi itu terus diterima oleh karena eranya sedang trend music pop. Dan masa ketika tiba-tiba band Peter Pan dan lain-lain, kita pun agak surut, slow down seperti itu. Saya rasa biasa sometimes. Nah, bagaimana memaknai ketika kita tidak lagi dalam kondisi produktif dan lain-lain, ya itulah mencoba untuk tetap kreatif, melakukan hal-hal yang positif, termasuk saat ini pun ketika saya sudah tidak masuk lagi ke dalam parlemen dan lain-lain, bukan hal yang ini mudah tentunya bagi orang yang mudah stres ya. Artinya saya tetap mau menyebarkan semangat ya. Saya ambil kesempatan untuk masuk university lagi. Ya, hal-hal seperti itu yang positif itu akan membangun terus semangat untuk saya. Ada tak gitu? Kiranya Krisdayanti macam tadi Krisdayanti kata lagu Menghitung Hari adalah untuk orang lain, diberikan kepada orang lain ya. Sepatutnya, tapi Krisdayanti ambil. Ada tak lagu yang diberikan kepada Krisdayanti tapi Krisdayanti tak ambil, lagu tu popular? Enggak ada. Hampir enggak ada. Okey. Hampir enggak ada. Enggak ada. Oh, maksudnya apa yang diberi terima sajalah. Tentu dengan label sempat kita discussion jelas. Lalu dengan rata-rata yang memberi saya lagu juga kawan. Jadi rata-rata merekanya justru kadang yang terbeban untuk membuat lagu buat saya. Tapi Ni nak buat lagu untuk KD ya. Ni nak buat lagu untuk KD. Tapi ada album di 2009 ketika saya dengan Dato' Siti membuat 6 lagu itu terasa istimewa dan cepat, dan masa dia itu adalah sumber kebahagiaan saya juga karena saat itu tahun 2009 saya masuk ke masa saya berpisah dengan suami saya pertama. Jadi itu masa yang berat buat saya, kehilangan masa bersama anak-anak saya, memulai segala hal yang baru, tapi di situ lagu-lagunya memberikan kuat semangat. Amarah. Iya, semua ada artinya. Iya, lagu itu arti. Produce oleh Odimok, lagu-lagu. Iya. Peminat kan? Peminat. Diskografi. Diskografi. Wikipedia bergerak ini. Wikipedia lah. Apa ya? Minat. Terima kasih. Kantoi kan? Dan Dina pernah cakap, Dina pernah interview dia sebelum ni, untuk KD sebelum ni. Dina pertama kali berjumpa dengan KD masa tu demi Malaysian Idol. Masa tu KD buat 2004. Itu adalah pertama kali saya cari gambar tu. Masa saya interview saya dah jumpa. Hari ni saya tak jumpa balik. Dia memang tak nak suruh tunjuk tau. Masa tu rambut dia pendek betul, cacat-cacat. Hari itu trend tahu hari itu ke. Paling cantik lah tu ya. Cacat. Karena waktu itu album Pilihlah Aku Jadi Pacarmu. Lepas tu ada konsert yang pertama saya pergi adalah Krisdayanti di Planet Hollywood masa tu. Itulah saya curi-curi keluar masa tu. Ma, I love you. Okey, mungkin transisinya kita tahu Krisdayanti seorang penyanyi, juga berlakon, sinetron dan sebagainya. Tapi saya agak
macam bukan terkejut tapi macam excited. Bukan excited. Tergamam. Kaget. Kaget. Bila Krisdayanti join politik. Ya. Itu disebabkan apa dan adakah dorongan siapa ke? Ya, jadi memang kami penyanyi-penyanyi di Indonesia banyak diminta oleh semua partai untuk bisa melakukan hiburan ketika mereka sedang melakukan big campaign. Ya, betul. Jadi di masa-masa itu saya banyak sekali menyanyi untuk semua partai, jadi semua warna gitu ya, karena saya juga dikenal profesional ya, saya menyanyi, saya sebagai penyanyi. Dan ketika tahun 2019 saya dihubungi oleh the ruling party saat itu, PDIP, dan langsung ditunjuk karena memang sebagai seniman diharapkan kita tidak saja memberikan influence kepada masyarakat, tapi juga secara modal sosial kami sudah miliki, tapi itulah kembali kepada apa yang bisa kita lakukan, apakah kita mau. Dan saya sudah cukup terlalu lama mendapatkan banyak privilege, saatnya kembali untuk saya bisa melayani masyarakat. Saya pikir sederhananya dan hakikatnya politik ya itu melayani masyarakat. Tapi tak takut ke kalau kita join politik mesti ada dua side. Yang ini side sini, yang ini side sini. Ya, apalagi sekarang kita dengan kita satu partai saja yang oposisi di luar pemerintahan. Jadi pasti kami melakukan check and balance untuk nggak selalunya kita benar atau kita salah, tapi apapun memang pemerintah harus wajib ada check balance, harus ada oposisi supaya of course. Balance balance. Nah, walaupun saya ada di luar, artinya tidak dalam parlemen, kamu tidak harus jadi profesor untuk bisa speak up. Kamu tidak harus menjadi kepala daerah untuk kamu bisa menyuarakan aspirasi masyarakat. Gitu. Jadi saya pikir dengan kemampuan yang orang sudah mengenal Krisdayanti sebagai penyanyi, mungkin mereka lebih mudah untuk menyampaikan aspirasinya. Yalah, jambatannya itu lebih mudah, lebih senang. Tapi tergeraknya bila dia kata sepanjang KD bergelar penyanyi, dah banyak privilege yang KD dapat. Betul. Now it's to return back kepada rakyat. Betul. Karena memang kami kalau di parlemen ada sekitar 600-700 anggota yang kami bekerja di region masing-masing. Jadi sebetulnya mungkin ini pasti anggaran belanja negara sudah ada, tapi mungkin belum pernah tersampaikan untuk daerah kelahiran saya. Lewat peran saya itu pun saya akhirnya bisa melakukan sesuatu untuk kampung halaman saya. Kadang mereka berterima kasih Bu Kedi, terima kasih karena sudah membangunkan pelatihan balai sekolah atau balai kesehatan. No, itu bukan kerja saya, tapi lewat menjembatani karena sejatinya politisi akan melakukan itu, tapi yang kita khawatirkan kan adanya stigma bahwa politisi hanya mau melakukan hal-hal yang betul itu stigma, stigma. Itu stigma. Jadi karena half of my self is seniman, jadi ada sedikit kelenturan daripada masyarakat bahwa yang dilakukan bukan KD tulus, yang dilakukan oleh KD memang untuk rakyat, aspirasi dari rakyat. Gitu. Jadi privilege itu jadinya ya syukurnya saya masih bisa menyanyi, saya bisa tetap juga boleh dandan cantik, boleh nyanyi, boleh menghibur. Ya itu. Jadi nanti ada apa? Sama. Ada satu event. Okey, kita akan dengarkan nyanyian daripada Krisdayanti nyanyi. Seterusnya ucapan daripada kepala daerah Krisdayanti. Seterusnya lagi Krisdayanti. Untuk pembangunan ini daripada kepala Krisdayanti. Yang buat persembahan pun Krisdayanti. Ya itu semacam legacy ya. Tapi seronoklah bila kita dapat tahu, because betul mungkin perspektif lebih mesra rakyat tu apabila orang tu kenal sebagai seorang penyanyi, dia lebih mesra. Ya. Tapi dah habis sudah habis. Sekarang banyak sahabat-sahabat kita juga seperti Melly Guslow, Ahmad Dhani, Once yang ada mewakili parlemen saat ini dengan partai mereka masing-masing. Itu akan menjadi semangat untuk kita terus bahwa kita seniman tidak dipandang sebelah mata. Ya, betul.
Betul. Setuju. Jadi memandangkan kerja di office dah selesai. Kali ini kerja di pentas kembali. Ya, dan lebih reboundnya lebih besar, termasuk konser kembali. Dia punya tiba-tiba dia banyak terus kerja lah terus buat konsert. Konsert cinta hilang nostalgia. Ya, kerana kali terakhir Krisdayanti buat konsert di Malaysia adalah lebih kurang 11 tahun yang dulu. 8. Istana Budaya sebelum renovation. Betul, 8 tahun yang dulu. Dia dah hilang 8 tahun dari konsert di Malaysia. Kini kembali dengan konsert Cinta Nostalgia. Dan malam tu confirm romantik. Confirm romantik. Tapi yang jomblo tuh yang gak punya pasangan pun boleh datang. Akulah itu. Jangan sedih. Aku gak apa-apa. Sekarang jomblo boleh disewa. Kerana aku tahu aku nak buat macam mana malam tu nanti. Kalau aku tak ada pasangan, aku kejar Krisdayanti. Kamu bawa acaranya lah. Nampak tak? Lagi sekali. Bawa acara kan. Saya PA dia nanti. Sekali lah. Tengok konsert free. Nampak? Jadi 22 hari bulan Jun. Ya. Di Axiata Arena Kuala Lumpur. Dan nasib baik itu juga hari libur sekolah. Jadi anak-anak cucu semua berangkat. Bestnya. Best. Jangan lupa bawa Atta. Ya, insyaAllah dia. InsyaAllah dia datang. Iyalah. Anak datang. Apa ni sangat rapat dengan menantu, sangat rapat dengan cucu. Alhamdulillah ya. Ya, kalau orang bilang apa bedanya dengan anak, apakah dengan cucu treatmentnya lebih, saya nggak tahu ya, karena mengalir dengan ikhlas itu natural. Dia cucu-cucu sangat enjoy menyaksikan Gemi-nya nyanyi di atas panggung. Bahkan sekarang sudah minta juga hairdo yang sama. Mungkin that's why saya bilang anak-anak merespon banyak hal secara cepat, lebih cepat dari mungkin 10-20 tahun yang lalu. Mereka mungkin gizi dan lain-lain. Reference dari musik, dari games, dari apapun. Gadget, jadi macam-macam internet. Semua tangan begini kan. Pandai slide je. Saya dulu pandai. Sebelum sekolah lagi dah boleh baca. Dah tahu nombor berapa. Luar biasa kan. Maka saya bilang mudah-mudahan cucu-cucu ini dikelilingi oleh hal-hal yang positif, karena kan ayahnya, ibunya semua orang-orang kreator. Ya kan, sometimes mereka punya spontanitas yang gila-gila gitu kan. Bahaya kalau anak-anak tidak dibekali dengan hal-hal yang Okey, jadi Cinta Nostalgia konsertnya, adakah memang sudah plan untuk buat di Malaysia tahun 2025? Sudah lama plan ataupun bagaimana? Ya, saya senang karena memang ada beberapa promotor, tapi saya pun belum berani karena ketika masih bekerja untuk parlemen ada tanggung jawab moral saya untuk tidak melakukan tugas yang, karena kalau namanya konser kan nggak mungkin latihan sebentar. Jadi pasti nanti akan ada netizen dan lain yang nanti komplain, masyarakat yang komplain. Jadi saat ini saya gunakan semaksimal mungkin untuk bisa kembali dengan arahan musik yang bukan main-main, seorang Erwin Gutawa yang benar-benar berpikir total juga untuk membawa dan bukan mengiring Krisdayanti, tapi kita konser bersama-sama dan juga melibatkan seniman orkestra di sini, 25 pieces orkestra. Saya membawa dancer dan juga melibatkan dancer di Malaysia, bintang-bintang muda yang segar, yang memberi warna, dan Amora pun juga akan tampil bersama kakaknya Aurel. Jadi ini istimewa lah, insyaAllah. Saya tahu setiap minggu kayak kemarin ketemu Ki Aryu akan konser, Rosak konser, Meli konser semua. Tapi ya mungkin saya doa semoga selepas raya ini semua masyarakat Malaysia kembali siap untuk bisa menabung sedikit untuk beli tiket. Okey, kejap nak cerita sikit pasal Erwin Gutawa. Selaku MD-nya. Music director selalu semenjak konser saya pertama di era yang tahun 2000 yang tadi saya cerita. Kenapa itu pilihan KD? Kenapa? Bukan pilihan, saya beruntung karena ketika tahun 2001 konser pertama saya nggak pernah menyangka konser di dome terbesar saat itu dengan penonton 5.000 buat saya itu istimewa. Dan konser pertama di era milenium yang best lah saat itu ya. Setelah itu saya rasa pun konser-konser saya tidak ada yang
tidak bisa diulang, artinya dalam kapasitas bisa mengulang dalam spek yang berbeda gitu ya. Ya kita harus mempunyai masing-masing konser itu dengan warna. Dan kalau Erwin Gutawa mengapa saat itu dia memilih saya, karena mungkin ya saya tepat saat itu. Nah selepas itu dia melihat saya sebagai penyanyi yang punya tanggung jawab moral untuk bisa menyapa penggemar saya dengan membuat konser. Ya kan, kalau penyanyi kan memang baiknya konser. Itu tanggung jawab moral kita menyapa penonton kita, bukan hanya recording gitu, tapi konser itu sebuah poin plus lah untuk kita gitu. Nah selepas itu ada konser 15.30, konser Tiga Diva, konser Sri Panggung. Dia lihat saya mau berusaha. Pun kalau misalnya saya menyanyi tidak perfect, tapi mungkin kamu menyanyi dengan hati, kamu bekerja keras untuk itu. Jadi saya rasa dia pun juga memilih untuk bisa dengan siapa-siapa dia kerjasama ya. Ya, that's why lah. Mahal tak bayar dia? Iyalah, orangnya hebat nah. Orangnya hebat mestilah bayarannya pun hebat. Betul, saya setuju Fali. Dikit lagi. Sewaktu di konsert nanti, of course lagu-lagu hit Krisdayanti akan dinyanyikan. Tapi lagunya hit bersama Mas Anang juga banyak sebenarnya. Adakah akan orang kata, yalah ada sesi berduet bersama dengan penyanyi lelaki lain ke? Ya, kalau medley itu kita berikan nama judulnya Medley Cinta, tapi kita memang tidak bawakan karena ada medley dengan penyanyi pria Malaysia. Kita rahasiakan. Dan belum cerita lagi. Hari itu pun belum cerita lagi. Belum. Kita tahan lagi. Aku cuba. Tapi yang dah announce hari tu Mimi. Mimi akan perform sekali sebab dia tengok kat social media. Mimi Fly. Mimi akan perform dengan Mimi. Mimi panggil lagi satu Mimi Peri. Sahar. Itu artis Malaysia ya, Mimi Peri. Ya, Mimi Fly. Mas siapa? Mimi Peri. Itu Indonesia. Mimi Peri. Mimi Peri. Buat saya katakan tadi nakal kan. Nakal kan. Okey. So bermaksud akan ada penyanyi lelaki undangan dari Malaysia. Ya. Seorang. Hin sikit. Sudah berkahwin? Pokoknya viewernya sudah 50 juta lebih lagunya. Saya pun baru tahu. Okey. Nana dah kahwin belum je? Mesti dapat jawapan ni. Dah kahwin ke belum? Belum kayaknya. Belum kayaknya. Anwar Zain pun belum. Bukan saya lah. Berarti Anwar bukan teman saya. tu. Anwar pun belum. Aku tengah shortlist ni. Anwar Zain belum. Pernah bergandingan bersama sebelum ni? Belum. Anwar Zain dah. Datuk Jamal dah kahwin. Dah kahwin berapa kali kau ni? Saya dapat jawapan dah. Siapakah jawapan you? Kita simpan jawapan tu. Okey. So, secara total berapa buah lagu yang akan disampaikan malam tersebut? Ada kurang lebih 26 judul lagu. Wow, 2 jam lebih. Dalam beberapa production number gitu. Jadi tentu malam tu akan jadi sangat istimewa. Kita tahu Erwin Gutawa memang superb. Krisdayanti superb. Ada lagi Mimi Fly dekat situ. Dan tiket-tiket pun dah mula dijual dah. Betul. Ya, di konser Cinta Nostalgia Uber Tiket Asia. Yes. Okey. Tak salah ni ada dalam 8 kategori 8. Ya, ada dalam judul-judul lagu saya. Saya agak kurang hafal. Menghitung hari ada. Yang ku mau. Yang ku mau. I'm sorry, tapi goodbye. yang saya ingat yang paling murah tu I'm sorry goodbye apa? I'm sorry goodbye. Itu yang kalau mau yang jimat punya anggaran 200 lebih lah, lebih itu. I'm sorry goodbye itulah kategorinya. Yang paling mahal 800 menghitung hari 88. Yes, suka. Ya, mudah-mudahan terbayarlah dengan sebuah pertunjukan yang memang pantas untuk seluruh masyarakat Malaysia dan Indonesia. Amin. Dan sekali lagi kita ingatkan bahawa Krisdayanti dah lama tak buat persembahan dekat Malaysia. Ya. Ada sedikit macam sekarang ni kan tengah musim konsert ni. Tengah musim konsert. Semua orang buat konsert. Ni buat konsert. Jadi ada tak rasa macam nervous ataupun pressure? Ya, semua rasa normal ketika kita ingin memberikan persembahan yang terbaik. Kita punya waktu untuk diskusi. Kita punya waktu untuk terus mengulik referensi musik apa yang sedang tren dan lain-lain. Tapi saya rasa karena semua pendengar lagu saya mungkin saat itu mendengarkan lagunya dengan anaknya bertumbuh juga mendengarkan lagu-lagu saya. Jadi saya pikir
setiap rumah, setiap hati dan setiap jiwa pasti pernah mendengarkan lagu-lagu yang cukup punya kesan dengan lagu-lagu saya. Jadi istimewa karena kebersamaan itu dengan tim, saya rasa nggak ada alasan untuk kita tertekan atau apa. Betul. Justru ingin memberikan yang terbaik gitu. Datang saja. Betul. Jadi setelah 8 tahun ni. Betul. Jadi saya dah dapat jawapan saya. Buat anda yang masih single dan anda rasa macam lonely dan sedih. Aduh, kok lonely-nya kok kamu tatapannya stare kosong, lonely, sedih dan mungkin jiwa kacau. Jadi aku seperti psikolog ya nanti konsepnya ya. Tak apa, kerana tadi KD ada cakap something. Apa tuh? Datang dengan ibu. I'm going to come with my mom. Because itu adalah lagu-lagu yang kita dengar sambil membesar. Betul. Dan saya pun juga bertumbuh dengan your mom saat itu. Ya itu yang membuat kita akhirnya lagunya luar biasa, punya cerita. Semua lagu punya cerita. I ada satu memory masa dalam kereta kan. Dan kita main CD, I duk tukar pilihlah aku. My mom duk tukar dia semua. Because satu player tu kan ada yang 6 player dekat dalam kereta. My mom duk dengar lagu slow-slow. Aku tak sanggup. I dengar pilihlah aku. Lepas tu aku duk dengar Mom, kita kena happy ni, Mom. Lagu penasaran kan. Macam itu senang nak beli 2 radio dalam satu kereta. Letak 2 radio. Cuma dikit lah. Yelah, kakaknya juga menyanyi. Tak ada planning ke untuk berkolaborasi ke? Ya, kalau untuk recording memang belum. Tapi Yuni pun juga akan melakukan konser di Indonesia bulan Agustus. Jadi insya Allah kami kakak beradik yang selalu saling mau membantu, saling mengisi kekurangan satu sama lain gitu. Tapi KD tahu lagu-lagu kakaknya. Mengapa tidakkah kau maafkan, lagu-lagu lama. Ini suka saja nak cuba, mau cuba. Kadang-kadang di media okey saja, belakang enggak okey. Tapi saya suka heran loh, ada kakak beradik yang mereka enggak saling tegur, yang berantem. That's why lah. Saya pun bingung gitu. Nah, saya dan kakak beradik selalu menanamkan itu ke anak-anak kami bahwa tolong kalian harus terus rukun lalu saling bonding. Ya jangan sampai sesama cousin enggak saling tegur. Berantam. Karena kita ini satu family ini ada satu kekayaan yang istimewa. Ya. Benar. Macam tu aku nak. Kejap lagi. Sampai. Andai katalah Krisdayanti ada 3 nama mungkin komposer atau penyanyi dari Malaysia yang Krisdayanti nak bekerjasama, siapa yang belum lagi dapat, yang belum berkesempatan lagi untuk bekerjasama, siapa? Kesempatan itu sebenarnya saya tuh dengar karya-karyanya almarhum Salam Terakhir Sudirman Haji Arsyad. Salam teristimewa. Setiap saat saya menyanyikan lagu itu tuh rasanya ingin keluar air mata. Karena apa? Orang ini istimewa tapi punya waktu yang sebentar saja, tapi begitu lirik-liriknya magis ya. Saya nggak kenal orangnya, saya nggak tahu latar belakangnya. Hanya ketika dengar ceritanya, kok liriknya itu dia seperti dia tuh punya message ya, gitu. Jadi kalau dia terlahir kembali entah direinkarnasi oleh siapapun, saya ingin bekerja sama dengan seperti itu, artis yang seperti itu. Ya. Kalau komposer ke? Banyak ya di sini kan bintang-bintang muda yang bahkan komposer juga yang bekerja sama Atta Halilintar dan lain-lain gitu. Mereka banyak. Ya, ada yang mereka datang ke rumahnya anak saya, terus Krisdayanti itu ibu saya. Oh, itu ibu kamu. Jadi ibarat jadi kan maksudnya anak-anak muda pun gitu bisa pernah mendengar karya saya. Itu sebuah jadi penghargaan gitu. Jadi siapapun pasti saya ingin tidak akan tolak sekiranya kalau komposer muda sekalipun. If the Oh, song is good, why not? Iya, benar. Pasti mereka berupaya kan. Usaha itu perlu dihargai. Sebenarnya Krisdayanti ni ramai kawan-kawan dekat Malaysia. Betul. Dan masa last Dina interview, KD ada cakap Tok T antara yang paling rapat. Betul. Pergi rumah kan, baru datang Malaysia terus jumpa Tok T.
Oh kemarin itu. Dapat hari itu masa datang. Saya barusan juga stafnya kirim badak berendam. Karena kami selalu punya keistimewaan makanan-makanan. Itu yang saya nak tanya. Dan sebab hari itu tak dapat kan? Tak dapat. Hari ini dapat diantar ke Astro. Bakal cepat selesai. Saya mau makan badak berendam saya sama kopi. Okey, Kristianti, untuk penutup peminat-peminat, kenapa tutup. Bukan untuk tutup. Jangan gitu karena mau makan badak berendam. Badak berendam menunggu. Okey, mungkin untuk peminat-peminat, kenapa istimewanya kena hadir 22 Jun untuk konsert Cinta Nostalgia? Karena istimewa karena anda semuanya sangat berarti buat saya. Saya tidak pernah membayangkan bisa memasuki sebuah industri musik di Malaysia ketika saya muda. Itu adalah keberuntungan dan keistimewaan karena tidak semua penyanyi di tanah air, khususnya di Indonesia, punya peluang yang sama. Saya ingin berterima kasih kepada para pengantar saya yang membawa, yang menjemput saya, Bapak Tony Fernandes dan Bapak Nasir Abdul Kasim, yang waktu itu mungkin banyak berkeluar energi material dan imaterial untuk bisa mensupport saya sehingga saya bisa menjadi penyanyi yang cukup diandalkan dengan lagu Menghitung Hari saat itu. Lalu kawan-kawan saya, para seniman musisi dari mulai Ajaib, semua orang-orang yang ada di balik layar industri musik, semua stasiun TV, radio yang begitu istimewa mendorong karir saya. Karena itulah ini adalah saya berterima kasih kepada promotor Jaguh Baru Production yang memberikan kesempatan saya tidak saja untuk bernyanyi tapi berbicara dengan hati saya untuk berterima kasih. InsyaAllah. Jangan lupa segala info tersebut ada dekat Instagram kami Sina_MY. Kita jumpa lagi minggu depan untuk episod yang akan datang. Terima kasih Kristianti. Sihat selalu dan sukses konsepnya. Enjoy dia badak berendam. Aku ada oleh-oleh sebentar ya. Sebentar. Assalamualaikum. Bye-bye.